dalam penilaiannya menggunakan esai berstruktur. Esai berstruktur itu penilaiannya per bagian-bagian. Jadi kalau kita bicara tentang hipotesis, ya tentu dengan menulis rumusan hipotesisnya, kemudian persyaratan hipotesisnya, kemudian alfanya berapa, kemudian uji statistiknya berapa, itu poin-poin, itu ada poin-poinnya semua. Sehingga secara keseluruhan kalau dinyatakan benar semua, itu dianggap poin sempurna. Esai berstruktur ini memang dibuat sedemikian rupa supaya jangan sampai nilai akhirnya saja yang dilihat salah lalu semuanya disalahkan, kan nggak bagus sih. Karena nilai akhir itu merupakan satu rentetan dari proses awal dalam pengujian hipotesis. Ya tentunya nilai akhir itu tidak lepas dari rumusan awalnya, dari mulai kriteria pengujian dan sebagainya, itu kan menjadi satu kesatuan. Jangan sampai dari awalnya sampai uji statistiknya sudah benar, lalu hasil akhirnya salah karena terlalu semangat Marcel mencet kalkulator, akhirnya salah misalnya, ya tentu kan nggak bagus ya. Kalau disalahkan semua kan nggak begitu. Paling tidak nilai akhirnya salah ya mungkin 80 gitu kan, atau 90 gitu. Itu sebabnya saya bilang jangan sampai dikosongkan, isi saja semuanya. Jangan sampai seperti UTS kemarin ya. UTS kemarin ada yang kosong satu, ada soal yang tidak dijawab. Nah, itu sangat disayangkan ya, kalau tidak dijawab itu penilaiannya kan jadi 0 gitu. Mahasiswa yang baik di UAS nanti tentu namanya Bapak berharap bisa lebih baik lagi, karena untuk nilai tugas kalian rata-ratanya sudah cukup bagus ya, semua di atas 90 kalau nggak salah, itu sudah nilai yang cukup baik. Kuisnya juga sudah bagus semua, sehingga yang penting sekarang adalah tinggal kalian jaga kesehatan ya, pastikan internetnya berjalan baik pada saat UAS ya, internetnya jangan sampai lambat semua, karena itu sangat pengaruh di dalam pengumpulan hasil akhirnya nanti. Karena kalau pengumpulan akhirnya juga lambat, itu ada penilaian tersendiri gitu. Jadi kalau misalnya sudah waktunya selesai, tapi kamu belum selesai, 15 menit atau 20 menit baru dikirim jawabannya, itu juga kurang bagus ya. Itu sebetulnya lalu pastikan internetnya bisa berjalan dengan baik. Dan saya percaya nilai-nilai kalian juga nanti akan bisa lebih bagus, karena kalian semua adalah anak-anak pintar ya. Gitu kan, anak-anak pintar kan. Saya aja dulu mau masuk STAN nggak jadi, nggak bisa ya. Saya dulu lulus SMA ikut tes di STAN, malah nggak diterima. Sekarang mulai jadi dosennya malah. Itu hanya beberapa informasi yang perlu Bapak sampaikan. Model UAS-nya nanti sama seperti UTS-nya ya. Nah, jadi pengalaman UTS kemarin itu bisa dijadikan acuan untuk UAS minggu depan. Itu pengantar dari Bapak. Ada yang mau nanya? Ardiansa, mau nanya Ardiansa? Atau yang lainnya? Belum? Masa? Saya belum ada Pak. Apanya?
belum ada Pak. Apa sih? Belum ada yang mau ditanya. Belum Belum ada yang mau ditanya. Oke ya. Belum? Gak ada? Belum ya? Iya Pak, belum Pak. Oke ya. Gimana Lul? Tempatnya ini ya? Mendung ya Lul ya? Cuacanya mendung ya? Sebenarnya cerah Pak. Ya Pak, mendung Pak, bener. Kirain saya cerah. Mendung ya. Itu karena tempat saya juga mendung sekarang. Tahu kalau Marcel di sana? Itu terang kali Marcel ya? Soalnya ada kembang apinya di belakangnya itu. Masih terang Pak, cerah. Cerah ya. Iya ya. Ya, itu mahasiswa yang baik. Jadi pagi ini kita sifatnya mau mereview beberapa hal yang diperlukan. Ya. Pak, boleh izin bertanya nggak Pak? Oh iya. Kenapa nak? Terkait yang kabel ANOVA Pak, saya masih di situ. Gimana? Yang tabel ANOVA kemarin itu Pak. Ya. Itu tadi malam saya kan coba ngerjain yang di PPT-nya Bapak kan, tapi saya nggak nemu hasilnya kenapa itu dapat segitu Pak. Ketemu kenapa dapat begitu? Iya. Gini, nanti di dalam reviewnya itu ada ANOVA juga ya, pakai ANOVA juga, jadi sekaligus nanti kita bahas di situ nak ya. Baik Pak, terima kasih. Iya. Ya, nanti kita singgung yang ANOVA itu ya nanti terakhirnya. Kita review dulu sedikit materinya. Yang pertama saya bicara tentang confidence level. Jadi confidence level itu taksiran parameter berdasarkan satu nilai data ya, satu nilai. Sedangkan kalau interval itu penilaian parameter berdasarkan nilai interval, artinya lebih dari satu data. Ya. Interval itu kan angkanya kan ada range angkanya ya. Itu yang paling penting. Lalu yang kedua, di dalam confidence level itu punya risiko kesalahan yang lebih tinggi daripada interval level. Karena dia hanya satu nilai. Berbeda dengan interval level karena dia merupakan sebuah interval data, kumpulan data, ada range-nya, ada rentang datanya, sehingga risiko kesalahannya menjadi lebih rendah dibandingkan dengan confidence level. Lalu yang ketiga, kalau bicara tentang confidence level 95%, itu artinya 95% nilai sampel akan mewakili nilai populasi di mana sampel itu berasal. Itu sebabnya lalu di dalam tabel seperti ini ya, confidence level itu ada di sini. Jadi confidence level itu 95% misalnya. Itu berarti 95% nilai sampel akan mewakili populasi yang ada dari sampel tersebut. Sedangkan sisanya ya 5% itu adalah nilai penolakannya atau nilai kritisnya. Nah, nilai kritis ini ada 3 ya. Kalau dia lebih besar berarti nilai kritisnya ada di sebelah kanan sini. Kalau dia lebih kecil nilai kritisnya ada di sebelah kiri. Itu kalau dia tidak sama, dia ada di dua-duanya. Nah, ini yang disebut dengan satu pihak. Sedangkan kalau dia tidak sama, di dalam ini ya, hipotesis alternatifnya ya, di dalam pengujian hipotesis, hipotesis alternatifnya itu tidak sama, maka dia menggunakan nilai kritis kiri dan kanan dua pihak atau tupil. Itu. Lalu berikutnya ada terkait dengan uji hipotesis.
Jadi kalau ada uji hipotesis, contohnya ada varietas unggul yang dikembangkan dengan yang sudah ada, itu adalah membandingkan dua rata-rata nilai tengah. Nah, kalau kita ketahui nilai tengah itu kan ada mean, ada median, ada modus, namanya nilai tengah ya. Nah, tapi di antara tiga nilai tengah itu yang digunakan adalah nilai rata-ratanya. Itu sebabnya kalau ada contoh seperti ini, itu dia sebenarnya ingin membandingkan dua nilai mean atau dua nilai rata-rata, nilai tengah. Nah, kemudian contoh lain, kalau ada model yang berpasangan seperti ini, jadi ini ada warga X makan beras A, warga X makan beras B, warga Y makan beras A, warga Y juga makan beras B. Nah, model contoh hipotesis yang berpasangan ini berpasangannya, ini menunjukkan kondisi pasangan yang tidak sama. Ini populasi satu, ini populasi dua. Tapi antar populasi dia seragam. Jadi populasi yang pertama, warga X, ada yang makan beras A, ada yang makan beras B. Populasi kedua, ya, begitu juga. Atau kalau saya balik, ini populasi pertama, beras A itu dimakan oleh warga X dan warga Y, beras B juga dimakan warga X dan warga Y. Jadi pasangannya seragam, tapi kondisi pasangannya tidak sama. Jadi kondisi angka-angkanya ini kan nggak sama. Jadi ini sama ini kan beda. Yang makan warga X yang makan beras A sama warga Y yang makan beras A kan berbeda. Jadi kondisi pasangannya tidak sama, tapi antar pasangan dia seragam. Nah, berikutnya nanti di dalam uji hipotesis dua rata-rata, nah, rumus ini X1 min X2 ya, dibagi akar S, ini ada S-nya. Ini simpangan baku ya. Ini simpangan bakunya tidak sama dan tidak diketahui. Kalau dia diketahui kan dia berarti ini ya, lambang simpangan bakunya bukan S ya, tapi theta gitu ya, theta. Jadi rumus ini dipakai untuk melakukan uji hipotesis bila simpangan bakunya tidak sama dan tidak diketahui. Karena tidak sama dan tidak diketahui, maka dicari dulu S-nya gitu, supaya diketahui. Lalu berikutnya ada korelasi positif kuat, ada korelasi negatif kuat. Kalau dia korelasi positif kuat, itu salah satu variabelnya cenderung naik, variabel lain ikut naik. Itu kalau dia positif kuat. Jadi salah satu variabelnya cenderung naik, maka variabelnya ikut naik. Tapi kalau dia korelasi negatif kuat berkebalikan. Jadi salah satu variabelnya naik, maka variabel lain turun. Makanya dia disebut dengan berkebalikan. Nah, di dalam grafiknya ini ada grafiknya. Kalau dia korelasinya positif kuat, maka scatter diagramnya naik ke atas. Scatter diagramnya ini, kalau scatter diagram dia titik-titik ya. Tapi kalau garis lurus dia ke atas. Nah, sebaliknya kalau korelasi negatif kuat, artinya karena dia berkebalikan dia turun ke bawah. Grafiknya turun. Semakin besar variabel X-nya, semakin kecil variabel Y-nya. Jadi yang turun ini. Beda dengan ini. Kalau ini semakin besar negatif variabel X-nya ke kanan, semakin besar juga variabel Y-nya yang ke atas. Nah, ini biasanya dalam bentuk scatter diagram, titik-titik ke atas sama titik-titik ke bawah. Ini korelasi. Lalu di dalam korelasi itu ada variabel X mempengaruhi variabel Y. Itu dikenal dengan korelasi. Tapi tidak dapat dikatakan kausalitas.
karena jika diperlakukan simetris pengukurannya tetap tapi sama fungsinya dibaliknya, maka itu tidak berlaku. X mempengaruhi Y kalau diperlakukan secara simetris, artinya dibalik, Y kan tidak mempengaruhi X, gitu kan. Jadi kalau misalnya produksi padi dipengaruhi oleh pupuk, kan tidak berarti bahwa besar kecilnya pupuk dipengaruhi oleh produksi padi, kan tidak begitu. Nah, makanya dia X mempengaruhi Y, ya itu sebuah korelasi. Tapi korelasi ini tidak dapat dikatakan kausalitas. Kausalitas itu sebab akibatnya. Jadi ini perlu saya sampaikan supaya jangan sampai punya konsep bahwa ini termasuk kausalitas. Lalu yang berikutnya ada inferensial. Jadi statistik inferensial itu dia tidak hanya mendistribusikan suatu populasi. Jadi inferensial itu tidak hanya menjelaskan tentang kondisi suatu populasi atau parameter dari populasi tersebut, tapi juga menekankan fungsi analisis untuk menginferensiakan, untuk menemukan ciri-ciri statistik tertentu dalam ujian hipotesis. Jadi saya ingin garis bawahi di sini bahwa di dalam statistik inferensial dia tidak hanya mendeskripsikan suatu populasi, jadi dia tidak hanya menjelaskan adanya perbandingan antara rata-rata atau proporsi atau juga standar deviasi dan sebagainya, tapi dia juga menekankan fungsi analisis untuk menemukan ciri-ciri statistik tertentu dalam ujian hipotesis. Jadi itu statistik inferensial. Kemudian di dalam uji analisis itu ada HO, ada HI. HO itu menyatakan dengan pasti sebuah nilai, sedangkan HI itu memiliki beberapa kemungkinan nilai. Dia bisa lebih besar atau lebih kecil, atau yang disebut dengan uji satu pihak atau one tail. HI ini bisa juga dia tidak sama, disebut uji dua pihak atau two tail. Jadi lebih besar lebih kecil atau tidak sama, itu tadi saya sudah sampaikan di atas. Ini lebih besar itu ini dia ujinya ada di sini, lebih kecil di sini, kalau tidak sama dia di kiri dan kanan, two tail. Oke. Nah, lalu di sini ada ANOVA. ANOVA itu teknik menguji kesamaan beberapa rata-rata sekaligus dengan cara membandingkan variasinya. Jadi ANOVA itu adalah teknik menguji kesamaan beberapa rata-rata sekaligus dengan cara membandingkan variasinya. Nah, uji F itu pengujian lebih dari 2 sampel. Jadi kalau dia lebih dari 2 sampel, maka dia menggunakan ANOVA. ANOVA satu arah itu hanya satu variabel yang independen. ANOVA dua arah itu memiliki 2 atau lebih variabel independen. Jadi pengujian ANOVA ini tadi nanti seperti yang ditanya oleh teman kalian itu nanti kita bahas pada saat ini ya, contoh soal di bawahnya, sehingga tidak lompat-lompat. Nah, ini beberapa teoritis yang perlu saya sampaikan kepada kalian semua yang terkait dengan uji hipotesis. Khusus kita bicara tentang uji hipotesis ya, sesuai dengan bab-bab kita di sudah UAS, sudah UTS itu kan terkait dengan uji hipotesis.
Ini mahasiswa yang baik. Ada yang mau tanya dulu nih sampai sini dulu? Hendy mau nanya, Hendy? Sejauh ini sih belum, Pak. Belum ya, ini hanya teoritis saja ya. Teoritis yang nanti bisa dikembangkan lagi dengan beberapa hal. Kalau terkait dengan materi di bab 7 sampai bab 11, jadi materi sesudah UTS itu teoritisnya tidak terlalu banyak ya, dia lebih banyak kepada bicara tentang uji hipotesis semua gitu. Bahwa nanti di dalam uji hipotesisnya kalian mau menggunakan p-value, bisa saja ya. Kalau nanti di dalam penyelesaian soalnya kalian mau menggunakan p-value, silakan aja, nggak masalah. Nah, sah-sah aja, baik saja. Yang jelas kalau nanti pakai p-value akan ada sedikit perbedaan nilai akhirnya dengan menggunakan cara-cara yang biasa, yang sistematis itu, yang bisa kita latihan. Perbedaan-perbedaan itu akan saya benarkan manakala memang selisih daripada nilai akhirnya itu tidak terlalu besar. Biasanya saya juga melihat kalau nanti nilai p-value-nya selisihnya besar sekali dengan nilai uji hipotesisnya, itu akan saya lihat kesalahannya ada di mana. Gitu. Bahwa nanti terjadi ada perbedaan di nilai akhirnya itu relatif kecil ya, dalam bentuk digit desimal, saya pasti benarkan ya, nggak usah khawatir lah. Jadi sekali lagi di dalam uji hipotesis ya, kalau memang nanti kalian mau menggunakan p-value, silakan, boleh aja, tidak salah. Dan kalau kalian mau menggunakan cara yang seperti biasa latihan, itu juga baik saja. Yang jelas walaupun pakai p-value, penilaiannya tetap saya menggunakan penilaian esai berstruktur. Ya. Itu ada tahapan-tahapannya ya. Itu semua menjadi bagian-bagian penilaian di dalam satu soal. Itu untuk uji hipotesisnya. Ada lagi yang mau tanya? Tidak ada. Kalau tidak ada, ya silakan. Saya masih bingung terkait penggunaan mana yang menggunakan hipotesis Fisher sama yang McNemar, Pak. Fisher sama? Jadi ciri soalnya, Pak. Yang mana itu Fisher sama McNemar. Nanti kita lihat dulu di soal-soalnya lagi ya. Saya balik dulu ke soalnya ya. Contohnya ya, gitu ya. Iya. Sebentar. Kita lihat dulu supaya tidak ini. Dulu di pertemuan keberapa itu kemarin itu? Pertemuan sebelumnya, Pak. Ya, di pertemuan sebelumnya ya. Bentar, saya lihat dulu ya. Fisher sama McNemar ya. Nah, ini ya. Perbedaan antara Fisher ini ya sama McNemar. Nah, di sini disebutkan ini sama-sama dia, ini kan berpasangan juga ya. Ini kan berpasangan. Nah, berpasangan, kemudian juga di dalam McNemar ya. Nah, ini McNemar ini juga berpasangan. Hanya pertama yang harus dibedakan ya, kalau McNemar
ini dia menguji signifikan hipotesis operasi 2 sampel independen. Jadi dia mau melihat bagaimana signifikansinya antara 2 sampel yang independen. Dia uji statistiknya pakai probabilitas peluang. Jadi ini dua-dua dia pakai kontingensi dua-dua. Itu saya kasih contoh juga dua-dua semua ya, dua-dua semua. Nah, sedangkan kalau di Fisher tadi Fisher ya, kalau McNemal dia melihat hipotesis 2 sampel yang berpasangan. Ada kata kondisi sebelum dan sesudah. Jadi ciri-cirinya kalau McNemar dia sama kontingensinya dua-dua juga. Ini dua-dua, tapi ada kata sebelum dan sesudah. Sebelum perlakuan dan sesudah perlakuan. Gitu. Jadi sekali lagi kalau McNemar ya, McNemar itu ada kondisi atau ada perlakuan, ini ada perlakuan sebelum dan sesudah. Nah, dan sama dia tetap tabelnya kontingensinya dua-dua. Nah, jadi sebelumnya bagaimana, sesudahnya bagaimana. Kemudian di dalam uji hipotesisnya, ya, dia menggunakan chi-square. Chi-square ya, dia pakai chi-square. Jadi pakai chi-square, maka dia terdapat seperti ini. Tapi kalau di Fisher ya, dia menguji hipotesis 2 sampel, dia uji statistiknya pakai peluang, pakai probabilitas, ya, pakai probabilitas. Dan di dalam uji Fisher ini, ya, dalam uji Fisher ini, dia kondisinya tidak menunjukkan bahwa sesudah atau setelah gitu. Jadi sebelum dan sesudah gitu. Dia hanya langsung mendapatkan satu data yang eksak. Itu sebabnya di sini disebut di Fisher itu ada kata eksak. Uji Fisher-nya itu eksak. Karena saya pernah tulis ya. Di Fisher itu uji yang eksak. Jadi ini udah pasti. Artinya begini, contohnya gini. Kalau obat A hasil penelitiannya itu real, nyata, benar gitu, bahwa hasil penelitiannya kalau ini sembuh, ini tidak sembuh, ini tetap, ini sembuh dan sebagainya. Maka dia disebut dengan eksak. Ada kata eksaknya di sini, di Fisher ini ya. Sedangkan kalau di McNemar ya, di McNemar ini sebelum dan sesudah. Kata sebelumnya segini, sesudahnya seperti ini. Jadi dengan kata lain, perbedaan yang paling prinsip, ya, yang paling penting itu adalah kalau McNemar menggunakan istilah sebelum dan sesudah, pakai chi-square, sedangkan kalau Fisher ini eksak, ya, sama dia juga kontingensi dua-dua, dia menggunakan probabilitas. Probabilitasnya seperti ini. Jadi tetap dia dua-dua ya, kontingensinya dua-dua, sama-sama dua-dua. Hanya bedanya kalau yang McNemar dia pakai sebelum dan sesudah, sedangkan kalau Fisher dia datanya data eksak, data yang sudah ini hasil pengujian eksak Fisher. Eksak kan pasti ya, hasil pengujiannya pasti eksak. Contoh pengujiannya seperti ini. Hasil penelitian ini sembuh plus ini sembuh tetap dan sebagainya. Itu ya nak ya perbedaannya. Cukup? Sempat bingung aja di contoh soal itu Pak. Kan yang Contoh obat soalnya. itu, yang obat itu kan seperti apa? Itu sesudah diberi obat gitu kan Pak? Kan mirip juga tuh dengan sebelum iya, sesudah. tapi sebelumnya kan nggak tahu kan sebelumnya. Oh kan? iya. Ya kan? Ini kan sudah dikasih obat ya. Tapi sebelumnya kan nggak tahu kita. Ini hasil penelitiannya aja langsung.
Gitu ya. Oh iya. Oke. Bagus, kamu kritis ya, jeli kamu nak ya. Jadi di dalam obat ini dia tidak dikatakan sebelumnya bagaimana kan, enggak kan? Ini kan hasil akhirnya saja. Oh Oke. iya. Sedangkan Micnemar, ya kalau Micnemar kan ada kata sebelumnya, sesudahnya, sebelum sesudah. Loh? Oke, cukup Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Saya kembali ke Izin Pak, Jack Iya, mau masuk belum apa aja Jack? sebentar ya. Oh ya, Jack belum masuk ya. Iya, Pak. Sebentar. Mana Jack? Nggak masuk Jack. Nah, tunggu Jack mau masuk dulu Jack. Ya, Jack. Mana? Kok belum masuk Jack? Belum muncul Jack. Jack. Oke. Ya, udah masuk Jack ya? Udah Pak. Terima Oke, kasih oke. Pak. Ya, Sudah bisa saya lanjut ya. Kita lanjut ya. Jack. Oke. Ya bagus. Tadi ditanya. Apa tadi yang nanya ya? Ya, tadi sudah ditanya. Ya? Gimana? Ya, saya ini ya. Tadi sudah ditanya mengenai Fisher sama Mcnamara. Ya. Jadi kalau dia Mcnamara tadi sudah saya kasih contoh di soal yang kemarin. Kalau Mcnamara itu dia menggunakan perlakuan sebelum dan sesudah. Sedangkan kalau Fisher itu datanya data eksak, data yang sudah valid. Dia hanya data-data sesudah ada perlakuan saja. Sudah dikasih perlakuan, ternyata dia obat. Tadi contohnya obat ya. Tapi data sebelumnya kan tidak diinformasikan. Itu ya. Nah, ada lagi yang lain yang mau nanya? Ya ada. Cukup dulu. Jack, mana Jack? Sudah bergabung Jack? Iya Pak. Oke. Ya, kalau belum ada, ya, kita mulai dengan review yang paling awal. Ini terkait dengan bab 7 awal-awal. Ini uji hipotesis, tapi kalian nggak usah tidak usah dari awal ujinya, cukup uji statistiknya saja ya nak ya. Kriterianya segala nggak usah gitu. Yang penting uji statistiknya aja. Kriteria pengujiannya nggak perlu, cukup uji statistiknya saja untuk menentukan berapa hasil uji statistiknya. Kalau ini rata-rata satu rata-rata. Kalau ada rata-rata gula yang dipasarkan, apakah masih 400 gram dari sampel yang ternyata diambil 50 bungkus dan diperoleh rata-ratanya 375 gram dengan timpangan baku per bungkusnya 125 gram. Berapa uji statistiknya? Kalian lihat di bab 7 di awal-awal
perkuliahan, sesudah UTS. Jadi yang dihitung uji statistiknya aja, nah nggak usah ininya, kriterianya semuanya nggak usah, kesimpulannya semua nggak usah, hanya mau melihat di uji statistiknya saja. Ada yang tidak? Yang nomor 1 dulu.
Ya, ada yang sudah? Ada yang sudah ketemu? Nomor 1? Uji statistiknya. Dia pakai Z bukan, Pak? Ya? Dia pakai Z bukan, Pak? Iya, iya. Silakan kamu hitung pakai Z-nya. Kalau saya ketemu Z-nya itu minus 1,41, Pak. Terus alfanya, Minus 1,41. ya, terus Alfanya? alfanya 1,96. Karena dia lebih kecil, diterima, Pak. Diterima ya. Jadi beratnya masih tetap. Siapa ya ini ya? Ertido, Pak. Ulul. Ya, dulu ya. Iya. Oke. Iya, iya. Oke. Jadi nomor 1 ya. 1,41 ya. Yang lainnya? Ada ya? Sudah? Sama, Pak. Sama, Pak. Sama, Pak. Sama ya? Oke. Iya. Min 1,41 ya. 1,41. Apa ini? Nah, Emi, Pak. Emi ya, Emi. Oke, lanjut di nomor 2 nah. Saya nanti jawabannya baru sama itu. Kalau sudah nomor 1, kamu coba nomor 2. Di nomor 1 sudah dijawab sama Ulul dan Emi. Kalau uji statistiknya minus 1,41. Jadi nomor 2 itu tidak diketahui standar deviasinya, jadi harus dicari dulu berapa standar deviasinya.
2 yang sudah. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Berapa ini? Jadi Oh. statistiknya. Untuk T alfanya diperoleh 3,365. Terus untuk T0-nya didapat 2,7379. Terus HO-nya diterima Pak karena TO-nya kurang dari T alfanya. Jadi itu benar. Ya, siapa ini? Adinda Pak. Adinda. Ya, sudah dijawab sama Adinda di uji statistiknya itu 2,737. Oke, salah. Satu lagi, siapa yang sudah? Nomor 2. Izin menjawab, Pak. Ya. Jadi nilai T alfanya itu sama kayak Adinda 3,365, terus didapat T0-nya itu 2,736, Pak. Karena T0 kurang dari T alfa, maka HO-nya diterima. Siapa ini, Nak? Nabila. Nabila. Oke. Ya. Di soal nomor 1 dan nomor 2. Di nomor 1 ini itu sudah dijawab sama Ulul dan Emi. Minus 1,42 statistiknya. Nomor 2 itu dijawab sama Adinda dan Nabila 2,73. Ya benar ya. Yang jelas nomor 1 benar, min 1,41. Di nomor 2-nya ada selisih. Adinda, Nabila, coba kamu lihat. Sigma X-nya sama nggak? Adinda. Sama, Pak. Ya, ini sama semua ya. S-nya berapa kamu? Kamunya berapa? Apa? S-nya berapa dapatnya? 1,2516. 1,2516. Saya dapatnya 0,046 Pak. Oh beda? Oh, S-nya 0,046, Pak. Maaf, Pak. Tadi dengarnya 0,04 ya? 0,046. Ini benar nggak di sini? 4,43. yang total rata-rata X kuadratnya dapatnya 9,41, Pak. Rata-rata ini? Yang sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat. Ini ya? Iya. Ini dibagi berapa? 9,41 dibagi 5. Oh, 9,4 saya 43. Oh, ini pembulatan ya, pembulatannya. Jadi dia ketemunya adalah berapa di sini? 0,046 S-nya. S-nya 0,046. Oke. Terus di TO-nya? 1,25 ya. Dibagi 0,046 ya? Iya. Iya Pak. Per akar 6. Iya. Dibagi 0,046. Yang sebelahnya, Pak. Yang 0,1-nya, Pak, harusnya 0,046. Oke. Yang itu benar 1,2. Ya, ini 0,046 ya. Maka hasil akhirnya di sini ketemunya berapa dia? 2,7 ya? 2,74. Ya. 2,74 ya. Ini semua karena pembulatan itu tadi ya, Nak ya. Dari sini tadi sudah ada sedikit kekeliruan, harusnya 0,4. Oke, nggak masalah, nah. Ini ada selisih angka-angka. Itu yang tadi saya katakan, nanti di dalam ujian UAS akhir, nilai akhirnya itu kalau tahu ada selisih-selisih itu akan saya benarkan. Kalau selisihnya tidak terlalu besar ya, hanya 0, sekian itu saya benarkan. Itu karena ada pembulatan. Ya. Oke, bagus. Sudah ini. Kemudian di nomor berikutnya, nomor 34. Sebelum nanti kita quiz ya. Di nomor 34 coba.
Di nomor 3 ini pakai proporsi, kemudian ini pakai rank koefisiennya.
Oke, sudah nomor 3. Ini pakai proporsi ya. Ya, nomor 3. Ada yang sudah? Bukti statistiknya. Izin menjawab, Pak. Ya. Zat nolnya ketemu 0,866, zat alfanya 1,82, karena zat nol kurang dari zat alfa, maka H0 diterima, Pak. Iya. Siapa ini? Junior, Pak. Junior. Iya, Junior. Oke, nomor 3, Junior sudah ketemu 0,866. Ya, bagus. Lanjut ya di nomor 4 Junior ya. Cari berapa koefisien ranknya. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Nomor 4, koefisien ranknya 0,563. Ya. Berarti dia lebih apa? Lebih kecil atau lebih besar? Atau ini siapa ini? Hani. Ani cuma cari itunya saja ya. Ya, 0,563. Uji statistiknya. Oke. Kita tunggu dari teman yang lain dulu.
Junior sudah menjawab nomor 3, uji statistiknya itu 0,866, nomor 4 0,563. Ya. Ada lagi yang sudah? Nomor 3 dan nomor 4. Ada lagi? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Yang nomor 4 itu yang ditanya cuman koefisien relatifnya aja kan ya, Pak? Koefisien korelasinya aja. Iya, Dapatnya 0,560. 0,560. Sama kayak Hani gitu. Iya. Iya, sama ini. Talia, Pak. Talia ya, Talia. Oke, Talia. Nomor 3, ada yang sudah? Satu lagi, nomor 3. Tadi Junior sudah jawab ya? Izin menjawab, Pak. Iya. Nomor 3 saya ketemunya 0,87. Oh iya. Siapa ini? Gandisa, Pak. Bisa. Ya. Ya, mahasiswa yang baik. Jadi di nomor 3 ini sudah dijawab sama Junior, sama Gandisa. Uji statistiknya 0,87 ya. 87. Sedangkan yang nomor 4 itu sudah dijawab sama Hani dan Talia, itu 0,56. Ya ini, benar ya. Yang nomor 3, uji statistiknya 0,87. Jadi apa yang dijawab Junior sama Gandisa itu benar ya. Sedangkan untuk yang nomor 4 tadi sudah dijawab sama Hani dan Talia itu 0,56. Benar ya? Ya, benar. Mahasiswa yang baik, sebelum kita sampai di kuis, saya mau singgung sedikit tentang tadi ada yang tanya tentang itu ya. ANOVA tadi ya. Siapa ya tadi ya? Saya, Pak. Halo. Siapa tadi? Siapa ini? Adinda, Pak. Adinda, ya Adinda. Adinda coba lihat yang ANOVA. Iya, Pak. Ini ANOVA yang mau kita bahas ini itu ANOVA yang satu arah nah ya, kelihatan ya? Ada kan? Ada, Pak. Nah, yang mau kita singgung itu adalah ANOVA yang satu arah saja, bukan yang dua arah. Ya, jadi itu dulu yang pertama yang harus diingat ya. Yang mau kita singgung adalah yang one way sesuai dengan RPS-nya ya. Jadi bukan yang two way. Nah, kalau dia one way satu arah, ya, itu artinya kalau satu arah, ANOVA satu arah, itu artinya faktor yang mempengaruhi itu hanya ada satu faktor yang mempengaruhi kalau satu arah. Sedangkan kalau dua arah itu biasanya dia lebih dari dua faktor yang mempengaruhi, dua atau lebih. Itu. Nah, sekarang kita singgung yang satu arah dulu. Kalau dia satu arah, maka yang jadi persoalan kan di sini nah. Di dalam penentuan tabelnya ya, begitu kan ya Adinda ya tadi. Adinda nanya penentuan tabelnya itu kok berbeda. Nah, yang satu arah sama dua arah tentu penentuan tabelnya itu dia berbeda. Kalau yang satu arah, P1-nya atau N1-nya atau di barisnya yang mendatar itu kolom dikurangi 1. Sedangkan untuk yang T2-nya atau N2 yang ke bawah, yang tabel ke bawah ya. Jadi ini. Nah ini yang horizontal ini, yang mendatar ini itu N1 atau V1 ya, yang ke sana. Sedangkan yang ke bawah itu N2 atau V2, ini ke bawah ini ke bawah. Ini namanya vertikal, ini yang horizontal. Ya. Nah, saya kembali lagi.
Nah, di dalam ANOVA yang satu arah, yang P1-nya, yang horizontal tadi, itu kolom dikurangi 1. Sedangkan yang vertikal, yang ke bawah, ya, N2-nya atau P2-nya, itu kolom kali baris kurang 1. Gitu. Nah, yang perlu diperhatikan itu adalah kalau nanti seperti ini kasusnya, ini. Nah, ini P1-nya yang horizontal itu kolom kurang 1. Kolomnya kan ada 3. 1, 2, 3. Tapi V2-nya itu barisnya kan beda ini kan. Ini 3, ini 5, ini 4. Maka V2-nya, N2 itu adalah N semuanya, N-nya banyaknya anggota ini dikurangi kolom. Gitu nah. Bisa bedakan? Yang Jadi, kedua saya masih bingung, Pak. Nah, yang P2, kalau dia begini ya, posisinya begini, itu N-nya, semuanya ini ada berapa jumlah anggota? Kan 20 ya, 1, 2, 3, berapa ya? 12 ya, 3, 6, 8, 3, 6, 8, 10, 12. Berarti 12 dikurangi berapa? N min atau N dikurangi kolomnya. N min K. Jadi 12 dikurangi 3. 9. Jadi di tabelnya, kalau begini, nanti di tabelnya itu adalah 3. Kan kolomnya 3 kan ya? 3 kurang 1. 3 kurang 1, 2. Kemudian yang ke bawah, N2-nya, yang vertikal, itu adalah ini semua 12 dikurang 3. Kurangi kolom. 9. Gitu nah. Ya, Kalau bisa beda. misal apa yang kolomnya itu yang ada yang kosong bisa nggak Pak? Kayak dibalik. Maksudnya kolom ini kosong. Oh, nggak Jadi bisa Pak. nggak ada, Iya, nggak iya, mungkin iya. kosong. Iya, iya, Nggak mungkin iya. kosong, ya. Iya Pak. Kalau kolom ini kosong berarti cuma ada 2 dong ini sama ini. Iya Pak. Oke. Jadi sekali lagi, ya, untuk yang ANOVA itu kita hanya pakai yang one way, satu arah saja, sesuai dengan EPS-nya. Nah, kalau dia pakai satu arah, itu artinya faktor yang mempengaruhinya hanya satu. Misalnya ini kan yang ini kan faktornya hanya cuma tablet aja kan, penggunaan tablet, nggak ada lagi yang lain. Tapi kalau misalnya di sini varietas padi, kemudian di sini pupuk, nah itu sudah dua faktor yang mempengaruhi gitu maksudnya. Jadi saya ulangi, kalau ini kan hanya satu faktor yang mempengaruhi, yaitu penggunaan tablet. Tapi kalau misalnya di sini penggunaan, lalu di sini ada waktu penyembuhannya misalnya, itu sudah 2 faktor yang mempengaruhi. Itu nggak dibahas sesuai dengan RPS-nya. Contoh lagi, misalnya di sini, nah ini kan hanya satu faktor yang mempengaruhinya, itu hanya nilai saja, Tidak ada kriteria di sini tinggi, rendah, sedang, itu kan nggak ada di sini. Hanya satu faktor saja. Nah, itu yang disebut dengan ANOVA one way, satu arah. Gitu. Nah, ciri-cirinya ya, kalau misalnya yang jelas nanti ANOVA begini ya, hanya ada satu arah ya, tidak mungkin dua faktor yang mempengaruhi, enggak, hanya satu faktor atau one way saja sesuai dengan RPS-nya. Nah, yang perlu diperhatikan seperti yang ditanyakan tadi, itu nanti penentuan derajat bebasnya.
Kalau dia one way itu P1-nya kolom kurang 1. Jadi baris horizontalnya itu cari kolom kurang 1. Ada berapa kolom kurang 1. Sedangkan baris yang vertikalnya, ini yang vertikalnya ini yang ke bawah, ini itu adalah sesuai dengan ketentuannya kolom kali baris kurang 1. Baris kurang 1, ada berapa baris? Dengan catatan dia sama ya. Ini seperti ini sama semua ini. Barisnya sama semua. Baris sama semua. Tapi kalau barisnya berbeda, ada yang tidak sama jumlah barisnya, seperti ini. Nah, ini barisnya kan nggak sama ini. Ini 3 baris, ini barisnya ada 3. Dosen A ada 3 baris, dosen B ada 5, dosen C ada 4. Nah, kalau barisnya tidak sama, maka yang digunakan untuk T2-nya, untuk M2-nya, untuk menentukan yang ke bawah ini, untuk menentukan yang ke bawah ini, itu adalah dengan cara jumlah semua sampel data ini, jumlah semua sampel data ini 12 dikurangi banyaknya kolom 3. 12 kurangi 3, 9. Berarti nanti yang dilihat ini di baris yang ke-9 ini. Di baris yang ke-9. Oke? Bisa ya? Bedakan ya? Coba, ada lagi yang mau tanya? Anova? Yang bagian JKT, JKK-nya, Pak. Nah, kalau JKK, JKT, untuk jumlah kuadrat kolom, jumlah kuadrat kolom ini, itu adalah sigma T kuadrat. T kuadrat itu adalah nih, kalau T kuadrat itu adalah jumlah yang ke bawah itu, nah ini 26, 39, 20, 14, 33, namanya jumlah JKT kuadrat. TK itu, TKK itu jumlah T kuadrat dibagi N. Sedangkan kalau JKT ini jumlah kuadrat total, kalau jumlah kuadrat total ya masing-masing anggota ini dikuadratkan 5 kuadrat, tambah 4 kuadrat, tambah 8 kuadrat, tambah 6 kuadrat, terus sampai dengan ini 7 kuadrat. Itu JKT, jumlah kuadrat total namanya. Jumlah kuadrat total. Jumlah kuadrat total. Sama-sama dikurangi T kuadrat dibagi N kali K. N itu baris, K itu kolom. Gitu. Nah, itu untuk JKT-nya. Ya. Bahwa nanti kalau sudah JKT tahu, JKK-nya tahu, pasti JKE-nya sudah tahu ya, tinggal dikurangin aja. Di total dikurangi kolom itu dapat JKE. Nanti tinggal masukkan ke dalam hitungan-hitungan seperti ini, lalu dibagi saja. RRT rata-rata kuadrat dibagi rata-rata kuadrat errornya. Temulah dia FO-nya. Uji statistiknya tuh di sini. Tinggal ini nanti dibandingkan dengan taraf nyatanya di tabel, dibandingkan dengan yang di tabel. Itu? Mau nanya Pak, tadi yang di JKK itu kan kalau dia derajat bebasnya kayak yang di soal tadi kan ada yang kosong-kosong itu kan sampelnya nggak sama, maka menggunakan N jumlah sampel bukan N kecil kali K. Nah itu untuk JKK aja atau sama JKT Pak? JKK sama JKE kan ininya beda. Yang
itu loh Pak, maksudnya untuk masuk ini apa Pak, statement untuk ukuran sampel yang sama jika jumlah sampel tidak sama. Untuk yang ini, maksudnya yang ini ya, yang tidak sama ini ya? Iya Pak. Oh, untuk yang tidak sama ini, nanti di CD-nya jangan K kali N-1. Ya, pakainya adalah N-K. Nah, ini pakai yang apa tadi, K tadi yang di sini yang saya sebutkan tadi. Iya. Kalau dia tidak sama, kalau dia tadi kan untuk mencari P kali K-nya kan tadi dia kalau yang sama kan K kali N-1. Kalau dia yang ini ini tadi untuk P2-nya itu kan dia menghitungnya menggunakan apa tadi? N semuanya. Ya. N min K. Gitu kan ya? Tapi di JKT-JKK-nya tetap N kecil kali K kecil ya Pak? Oh enggak, dia jadi kalau yang N min K juga ya. Jadi di JKK-nya di JKE-nya bentar. Ini ya, di sini ya. Di sininya kan? Yang ini loh Pak, Nah, T kuadrat dibagi N kecil kali K kecil. Bukan yang derajat bebasnya Pak, yang ya ini. itu. Iya. Iya, ini N kali K. Tetap N Oh, kali berarti K. tetap nggak berubah ya Pak? Nggak berubah dia, tetap berubah. Nggak berubah. Hanya nanti di sininya, ya, kalau dia tidak sama ya, sininya itu adalah N min K. Ya, N min K. Untuk P2-nya itu N min K dia di sini. Yang untuk errornya ya. Iya. Terima kasih Pak. Oke, ya. Oke, mahasiswa yang baik, sekarang sudah jam 9, masih ada waktu kurang lebih 1 jam. Mungkin saya manfaatkan untuk kuis ya. Kuisnya saya manfaatkan untuk kuis. Kuisnya 4 soal. Ya, ini silakan kalian kerjakan.